tahu asror itu adanya di mana catatannya gitu loh. Iya. Terus ada ono Magelang, ada ono Habib Ali, ada ono lagi. Insya Allah ya, aku cerita nenek pintu dari mana sumbernya gitu loh. Jangan kamu anggap saya dulu kalau tidak ada bukti yang kebenarannya. Lalu hanya sekedar dia ngaku-ngaku itu berarti tidak punya bukti. Kalau memang punya bukti pasti Robito akan mengeluarkan. Berarti belum saya. Belum saja. Kalau di Robito Alawiyah, petingginya menyampaikan seperti yang kami putarkan tadi, subjektivitas sekali, meminta data, bukan sama-sama mencari data. Karena sebelumnya Wali Songo ini kan dianggap bagian dari Ba'alwi, sehingga mengesankan bahwa Robito Alawiyah itu memiliki otoritas penuh untuk membenarkan, untuk memastikan nasab terah Wali Songo itu adalah sahih atau tidak. Saya akan menyampaikan satu hal yang menurut hemat saya ini penting, berkaitan dengan apa? Dengan pernyataan kalangan Ba'alwi dan para muhibbinya beberapa tahun terakhir ini setelah mencuat kajian nasab oleh Kiai Imad. Kami dan sejumlah teman-teman yang lain mengulas persoalan nasab itu, lantas kami dianggap ghibah wa ma asbah dzalik. Ngapain sih ngurusin nasab-nasab orang? Urusin nasab lu sendiri. Di antaranya ada yang mengatakan demikian. Namun ternyata saudara-saudaraku, sebenarnya mereka lebih dulu melakukan hal itu. Satu di antaranya kami mendapatkan rekaman suara dua orang Ba'alwi, yang satu nampaknya petinggi dari Robito Alawiyah. Dan nanti akan kami putarkan kepada Anda. Setting peristiwanya menurut Kiai yang mengirimkan ke saya ini 2018-an. Berkenaan dengan seorang tokoh ulama. Beliau adalah Buju Asror atau Sayyid Asror atau Kiai Asror. Dan beliau ini oleh petinggi Robito Alawiyah dipersoalkan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama. Halo ya Beb. Kita tahu bahwa itu yang tentu. Begitu ya. Kalau tidak kita mau datangin siapa yang ada itu. Iya Beb. Kita tahu. Iya. Kalau asal itu ada, ya berarti benar. Haji Nur itu benar. Iya. Kalau Ayo cerita Haji Nur itu. Haji Nur memang yang mungkin yang dimaksud adalah Kiai Nur Hasan. Karena kita tahu asal itu adanya di mana catatannya gitu loh. iya. Terus ada ono Magelang, ada ono Habib Ali, ada ono lagi. Insya Allah ya, aku cerita nenek pintu dari mana sumbernya gitu. Oh, iya. Karena itu kok bangil, Beb. Anak rumah itu kok bangil ambekmu itu. Nggak tahu siapa. Nggak tahu nih bangil. Oleh itu kok bangil itu. Catatan yang baru, catatan apa sih? Catatan apa tak lembar, catatan tak lembar, mari mulu tulisan berarti update semuanya. Tapi itu jelas tuh, kemudian orangnya nggak mau ditemui. Iya. Tulisan itu nggak ada kekuatan kalau itu. Iya, akhirnya KRS iya, akhirnya KRS besar ini apa Beb? Jangan kamu anggap saya dulu kalau tidak ada bukti yang kebenarannya. Lalu hanya sekedar dia ngaku-ngaku itu berarti tidak punya bukti. Kalau memang punya bukti pasti Robito akan mengeluarkan. Berarti belum saya. Belum saja. Iya. Kalau dia mau memaksakan pakai asor tanpa bukti berarti palsu sayapnya. Baik. Gitu. Iya. Paham tidak Pak? Paham, iya. Kalau memang dia bisa membuktikan kita akan teliti. Kalau benar kita akan telitikan dengan pasti. Kalau memang tidak berarti kita belum saya. Tapi kalau dia memaksakan harus tanpa bukti palsu sayapnya sudah jelas. Iya. Gitu.
Jadi kalau ada bukti konkret bisa dibikinkan di anu ya, masuknya Robi Tobib ya. Kalau memang sudah terbukti Iya. memang dia yang punya dasar ya pasti. Nah. Karena itu kita tunggu sekarang mana. Catatan itu catatan baru semuanya gitu. Dan catatan baru ini asal usulnya yang nyatet ini dari mana? Anda belum tahu. Iya. Gitu, Kon. Tapi catatan itu kalau diteliti memang betul, walaupun baru tapi benar itu. Hah? Nah, benar karena itu tidak benar jalurnya itu dari asror itu tidak tercatat ada. Itu tidak benar, catatannya tidak benar. Nah, kita masih kasih kesempatan, buktikan kalau ini benar. Iya. Nah, kalau memang tidak dikabul itu terbukti, saya bisa ke sana bisa katakan palsu. Iya. Nah, kalau dia memaksakan harus itu benar, itu palsu jelas. Gitu loh. Kayak Habib Lutfi bin Yahya itu duit Habib catatannya Habib. Aduh, Lutfi bin Yahya mana yang kau Apa? Lutfi bin Yahya. Kayak ceritanya Gosopet itu ya, anak yang dikawin. Iya. Ya itu dicekal. Nggak bisa dipegang. Tapi dia aja kok di beberapa bisa ambil tidak usah ditanya. Urusan ini bukan ambil urusan. Iya. Oh gitu. Kalau ambil tidak akan bisa. Ayo kapan ketemu? Iya. Boleh kita datangi. Iya nanti. Kalau menang sudah bukti itu tuh. Enggak, kita orang ini bukan. Anak mau sama Mas Nur itu mau pergi ke Habib Lutfi. Iya. Pokoknya kalau memang bisa membuktikan ambil bukti, Iya. jangan tidak. Iya. Walaupun ketemu belok itu. Berapa ya akun tadi itu diresmikan kan hanya dia. Ayo kapan itu? Kita menyatakan tidak terbukti lagi. Iya. Bukan kita katakan masuk, tapi belum bisa diterima. Ya yang sing bahasa Ipas itu kok Pasuruan. Iya, sing di bahasa Ipas yang itu aku yang di Pasuruan apa di mana itu, Beb? Asli itu. Sing ada salah satu bahasa Ipas yang itu aku itu, Beb. Waktu kita Pak yang terputus. Nah, pada saat itu kalau kita memperhatikan tadi betapa jumawanya Rabi'ah Alawiyah mengesankan penetap nasab Sayyid Syarif dzurriyyah Kanjeng Nabi yang absah, yang sahih, sehingga harus melalui Rabi'ah Alawiyah. Sekarang kita lihat seperti apa. Dan apabila pada saat itu seperti dalam rekaman tadi, sebelum ada bukti tidak akan diakui. Sekarang bagaimana? Ini di satu sisi. Nah, mungkin di antara Anda akan bertanya, apa setting peristiwa, apa penyebabnya terjadi pembicaraan dalam handphone tadi? Yang pasti dilatar belakangi oleh satu peristiwa yang menurut hemat saya tidak terlalu apik untuk diungkap di sini. Kita ambil substansinya saja, bahwa seorang Hujuk Asrar atau Sayyid Asrar atau Kiai Asrar itu dipersoalkan kesayidannya karena data-datanya dianggap tidak jelas, dan apabila memaksakan disayidkan itu adalah sayid palsu. Begitu kata suara dalam video tadi, sampai batas menemukan bukti. Kita balik sekarang kepada mereka. Nah, berkaitan dengan hal ini, saudara-saudaraku sekalian, sudah pernah kami ulas ya, yang bersetting peristiwa penyampaian dari pengasuh pondok pesantren Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur, yakni Ki Haji Mas Fuad Nur Hasan.
dan juga penyampaian sejumlah kiai yang mengetahui persoalan ini, terutama dari Terah Puju Asrar. Karena Puju Asrar ini ke atasnya jalurnya adalah diantaranya ya ke Sayyid Sulaiman Muji Agung, ke bawahnya antara lain ke Pondok Pesantren Sidogiri, Sidoarjo juga Surabaya, juga ke Syahna Khalil dan pesantren-pesantren lain. Maka di sini memunculkan kemarahan dari keluarga. Walaupun sebagian ada yang bersuara, sebagian juga tidak. Kalau di Rabithah Alawiyah, petingginya menyampaikan seperti yang kami putarkan tadi, subjektivitas sekali, meminta data, bukan sama-sama mencari data. Karena sebelumnya Wali Songo ini kan dianggap bagian dari Ba'alwi, sehingga mengesankan bahwa Rabithah Alawiyah itu memiliki otoritas penuh untuk membenarkan, untuk memastikan nasab Terah Wali Songo itu adalah sahih atau tidak. Cuma sayangnya kan subjektif, orang disuruh mencari data, sebelum data itu ada maka tidak menerima. Bukan kalau merasa sebagai bagian dari Wali Songo, sama-sama mencari data, itu kan lebih fair ya. Namun demikian saudara-saudaraku sekalian, ini setting peristiwanya di 2018, kemudian pada tahun 2020 pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri melakukan komunikasi dengan sejumlah nakib di luar negeri, yang kemudian dari sini berdasarkan data-data yang dimiliki, termasuk diantaranya makhtutat, mancingan ya. Ini Mancengan itu daerah pesantren yang tidak terlalu jauh dari kami tinggal. Kemudian dari manuskrip Pasuruan dan sejumlah data yang dimiliki oleh keluarga besar kemudian dikirim ke luar negeri. Gampangannya begitu, sehingga kemudian dalam kurun waktu sekitar 8 bulan atau berapa bulan setelah diteliti, bukan hanya satu nakib, sejumlah nakib, alhamdulillah ternyata benar Puju Asrar dan terahnya, turunannya adalah Sayyid Syarif yang sambung nasab ke atasnya melalui Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan saya perlihatkan kepada Anda syahadah yang tanda tangani oleh sejumlah nakib Ahlul Balad. Fahuan Nasab Syarif Ahmad Fuad bin Sayyid Syarif Nur Hasan bin Sayyid Syarif Nawawi bin Sayyid Syarif Nur Hasan bin Sayyid Nur Khatim bin Sayyid Asrar bin Sayyid Abdullah bin Sayyid Ali Akbar bin Sayyid Sulaiman Asy-Syahir Kiai Kanigoro. Ini Kiai Sulaiman Muji Agung yang dimaksud. Bin Imam Zain Abdul Qadir Asy-Syahir Bisudan Syaribon ing Gunung Jati. Bin Sayyid Ishaq Tamshi bin Sayyid Ibrahim Asy-Syahir bi Maulana Ishaq. Jadi intinya beliau ini terah dari Maulana Ishaq. Kalau tadi dikatakan Sunan Gunung Jati, yang dimaksud di sini Zain Abdul Qadir Asy-Syahir bi Sunan Syaribon, Sunan Cirebon di Gunung Jati ini adalah setelah Sunan Gunung Jati yang umum kita kenal, yakni Syarif Hidayatullah. Ini banyak yang dulu ya, banyak yang salah tafsir, dipikirnya ketika Sunan Gunung Jati itu hanya satu, hanya Syarif Hidayatullah. Jadi beliau adalah Sunan Gunung Jati, kalau tidak salah yang kedua pengganti Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Dengan demikian jelaslah sudah saudara-saudaraku sekalian tentang siapa kiai-kiai kita. Sebagian di antara mereka ternyata dzurriyyah Wali Songo, yang sekaligus juga dzurriyyah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang juga tentunya ke atas Rasulullah Muhammad SAW, yang sampai saat ini setahu saya tidak ada membangga-banggakan ana Ahlul Bait sebagaimana di antara mereka. Ini luar biasa ketawabuan dari kiai-kiai kita. Mungkin Anda juga memiliki silsilah yang sama walaupun tidak mengurusnya. Nah, menariknya lagi, beberapa bulan lalu, mungkin pada tahun yang lalu, dari manuskrip Mancengan dan manuskrip
Pasuruan yang menjadi dasar diantaranya itu belakangan kemudian ditemukan lagi di daerah Madura, Sampang, wilayah Kabupaten Sampang. Itu ditemukan manuskrip Larlar, yang mana manuskrip Larlar ini nampaknya lebih muda tetapi menguatkan karena ke atasnya sama, dan ini juga pernah kami ulas. Inilah kalau menurut teman-teman saya, bisa saja mereka itu kualat oleh Wali Songo sehingga nasabnya terbongkar, dan terah Wali Songo yang tak pernah mengunggul-unggulkan nasab akhirnya dibuka oleh Allah, terlihatlah sudah siapa mereka. Dan tentunya ini bukan untuk membangga-banggakan, semua kita sama, hanya bagaimana kita menjaga hati, menjaga sikap, dan juga menjaga kemurnian silsilah serta menjaga pelurusan sejarah. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.